Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu Risma Anita Puryani yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil garapan proposal yang telah saya buat dengan judul kontribusi kecenderungan inhibisi emosional terhadap kemampuan interpersonal siswa di SMP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfana Fadila Kalia Putri. Saya mahasiswi semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling kelas Indralaya. Langsung saja, yang pertama itu latar belakang. Apa yang latar belakangi saya memilih judul tersebut dalam proposal penelitian kali ini, yaitu jadi selama saya beberapa kali melakukan observasi ke siswa SMP itu ada yang namanya mereka ini kecenderungan menahan ekspresi emosinya, dan itu bisa dilihat dengan mata kepala saya sendiri. Begitu juga bagaimana cara mereka berinteraksi setelah bersikap seperti itu. Dan pada masa remaja awal ini juga, terutama pada siswa SMP ini pasti mengalami perkembangan emosional dan sosial yang cukup kompleks. Jadi itu juga menurut pendapat saya bisa dilihat, dan hal itu mempengaruhi siswa dalam mengelola emosi menjadi hal penting karena dapat mempengaruhi hubungan sosial tadi. Nah, rumusan masalah yang saya tangkap di sini ada 3, yaitu pertama bagaimana tingkat kecenderungan inhibisi emosional ini terhadap siswa SMP, yang kedua itu bagaimana tingkat kemampuan interpersonal siswa SMP, dan yang ketiga itu apakah terdapat kontribusi kecenderungan inhibisi emosional terhadap kemampuan interpersonal siswa di SMP. Berikutnya itu ada tujuan penelitian. Di sini juga ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kecenderungan inhibisi emosional pada siswa SMP tersebut, dan yang kedua itu adalah mengetahui tingkat kemampuan interpersonal siswa pada SMP. Yang terakhir itu mengetahui kontribusi apakah inhibisi tadi itu ada kontribusi terhadap kemampuan interpersonal siswa di SMP tadi atau tidak. Nah, berikutnya landasan teori. Jadi pada proposal saya kali ini, landasan teori itu berfokus pada konsep regulasi emosi dan kecerdasan emosional, yang dimana dijelaskan juga hubungan antara kecenderungan inhibisi emosional dengan kemampuan interpersonal siswa. Jadi menurut Gross itu inhibisi emosional itu merupakan bagian dari regulasi emosi, di mana proses individu dalam mengatur dan mengekspresikan emosinya sesuai tuntutan situasi sosial. Maka dari itu pada siswa SMP itu dilihat apakah inhibisi emosional tampak dalam kecenderungan menahan atau menghambat ekspresi emosi, dan seperti tidak mengungkapkan perasaan, menghindari konflik, atau bahkan ragu menyampaikan kebutuhan emosionalnya. Nah, di sisi lain, kemampuan interpersonal ini menurut Goleman merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan memahami orang lain, berempati, berkomunikasi, membangun dan menjaga hubungan sosial secara efektif. Nah, jadi dalam konteks ini juga kemampuan itu menjadi penting karena siswa pada fase pertumbuhan identitasnya tadi dan juga hubungan sosial yang lebih kompleks. Yaitu secara teoritis kecenderungan inhibisi emosional itu yang berlebihan dapat menghambat keterbukaan, komunikasi, dan interaksi sosial siswa juga. Jadi sehingga berpotensi menurunkan kemampuan interpersonal. Di sini dalam metode penelitian saya memakai jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, di mana untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan inhibisi emosional dengan kemampuan interpersonal siswa tadi. Di sini ada 2 variabel, di mana variabel X atau variabel independen yang saya pakai itu adalah kecenderungan inhibisi emosional tadi, dan variabel yang dependen atau variabel Y itu kemampuan interpersonal siswa. Di sini saya akan memakai teknik analisis data, di mana ada uji validitas, uji realitas terutama dalam instrumennya, dan uji normalitas, serta uji linearitas dan uji korelasi atau produk Newman. Nah, untuk populasi dan sampel, populasi dan penelitian saya ini adalah siswa kelas 8 SMP dengan sampel yang akan diambil menggunakan teknik perkuas sampling sesuai kriteria yang telah saya tentukan nantinya.
hipotesis. Di sini hipotesis dalam penelitian saya adalah terdapat kontribusi signifikan antara kecenderungan inhibisi emosional terhadap kemampuan interpersonal siswa di SMP. Nah, mungkin sekian dari saya, dan ini saja yang dapat saya jelaskan secara singkat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh dicatat atau bilang ke saya, nanti saya catat dan saya jawab sebisa mungkin di luar dari durasi video yang akan ditayangkan ini. Mungkin itu saja. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan.